wabarakatuh. Saya Yonita Rama Safira dengan NIM P27838020067 D3 Teknik Elektromedik. Di sini saya akan menjelaskan dan mereview video dari sebuah alat medis. Jadi di sini saya akan mereview salah satu alat medis yang berada di ruang laboratorium, yaitu adalah mikroskop binokuler. Lalu yang pertama, kata mikroskop berasal dari perpaduan dari kata Yunani mikros yang artinya kecil dan skopien yang artinya melihat atau meneliti. Jadi mikroskop ini dapat diartikan sebagai alat untuk melihat benda kecil. Benda kecil tersebut dapat dilihat dengan cara diperbesar ukuran bayangan benda hingga berkali-kali lipat dari ukuran sebenarnya. Dengan mikroskop ini, bayangan benda mampu diperbesar hingga 40 kali, 100 kali, bahkan sampai 1000 kali lipat. Perbesaran ini makin tinggi dapat meningkat lagi seiring dengan teknologi yang semakin berkembang. Bahkan saat ini sudah ditemukan pula mikroskop elektron yang cukup canggih. Mikroskop itu memiliki luar biasa dalam memperbesar ukuran benda, yaitu dengan skala 1 juta kali ukuran benda yang sesungguhnya. Lalu mikroskop binokuler sendiri adalah gabungan dari dua kata, yaitu bi dan okuler. Bi ini berarti dua dan okuler berarti jenis lensa yang dekat mata. Dari penjelasan tersebut dapat diartikan mikroskop binokuler ini adalah jenis mikroskop yang menggunakan dua lensa okuler. Sedangkan lensa yang dekat dengan objek atau benda disebut lensa objektif. Mikroskop binokuler ini juga termasuk jenis mikroskop yang sering digunakan khususnya untuk pengguna laboratorium karena pengguna lebih nyaman mengamati objek dengan mikroskop dua lensa menggunakan dua mata dibandingkan dengan satu mata. Mikroskop sendiri memiliki beberapa jenis, tetapi saya akan menjelaskan mikroskop binokuler ini yang merupakan salah satu jenis dari pembagian mikroskop yang berdasarkan banyaknya lensa. Ada mikroskop monokuler juga yang berarti memiliki satu lensa, dan juga ada trinokuler yang memiliki lensanya 3. Lalu jenis mikroskop binokuler sendiri ada banyak juga. Secara umum mikroskop binokuler ini dapat menggunakan dua lensa okuler. Mikroskop ini majemuk menghasilkan gambar kualitas mono atau 2D, dan mikroskop stereo menghasilkan kualitas gambar stereo atau 3D. Biasanya untuk kebutuhan pengamatan dengan akurasi 100%, kebanyakan mikroskop modern ini adalah majemuk. Lalu pada bagian-bagian mikroskop ini terdapat dua lensa okuler. Nah, lensa okuler ini terletak pada bagian atas mikroskop yang paling dekat dengan mata observer atau pengamat. Lensa okuler ini berfungsi untuk membentuk bayangan yang nyata dari lensa objektif. Lalu ada lensa objektif ini, ada 4 di sini. Itu terletak di dekat objek yang diamati dan berbentuk bayangan nyata. Biasanya lensa objektif ini terpasang pada revolver dengan jumlah 3 atau 4 buah tergantung jenis mikroskopnya. Lalu selanjutnya ada revolver ini. Revolver sendiri tuas untuk menyangga lensa objektif yang berfungsi untuk memudahkan setting nilai pengamatan dari mikroskop. Lalu ada meja preparat ini.
itu bidang kecil pada mikroskop yang berfungsi untuk meletakkan sampel yang akan diamati. Lalu ada kaki penyangga, biasanya ada 4 ini, dan di belakang sini. Itu berfungsi untuk penyangga mikroskop jika diletakkan pada bidang yang tidak datar. Namun biasanya tidak selalu tersedia pada mikroskop yang model lama. Lalu selanjutnya ada diafragma. Ini adalah diafragma. Diafragma sendiri bagian yang terletak di bawah meja preparat yang berfungsi untuk menentukan jumlah cahaya yang masuk atau difokuskan ke sampel. Lalu ada lengan. Ini lengan mikroskop berfungsi sebagai rangka atau frame mikroskop untuk memudahkannya penggunaan memindah mikroskop dari suatu tempat ke tempat yang lain tanpa harus memegang lensanya secara langsung. Lalu ada skala preparat, ini ada garis-garisnya ini. Itu adalah fitur tambahan meja preparat yang berfungsi untuk memudahkan penempatan sampel sebelum selanjutnya diamati. Lalu ada makrometer dan mikrometer. Ini ada makrometer, ini ada mikrometer. Nah, makro dan mikrometer tersebut adalah tuas mikroskop yang memiliki fitur vertikal dan horizontal. Makrometer dan mikrometer berfungsi untuk memfokuskan lensa pada objek yang diamati. Lalu ada pengatur kecerahan. Ini itu adalah potensiometer yang dihubungkan ke bola lampu mikroskop yang berfungsi untuk mengatur kecerahan cahaya. Tuas itu berhubungan dengan diafragma untuk memfokuskan cahaya pada objek yang diamati. Lalu juga terdapat switch atau saklar lampu untuk menonaktifkan dan menyalakan lampu. Lalu selanjutnya terdapat cuplikan video yang saya review dari platform YouTube, dan ini adalah videonya. Lalu setelah melihat video tadi, mikroskop binokular tersebut bermerek Olympus CX23. Di sini saya akan menjelaskan spesifikasinya. Yang pertama adalah body single mode-nya kokoh berdiri, condong binokular, bodi 30 derajat, 360 derajat kepala yang dapat diputar. Lalu ada lensa mata kualitas tertinggi, bidang anti jamur, sudut lebar 10 kali atau 20 mm, satu dengan penunjuk. Penyesuaiannya diopter harus ada pada kedua mata. Lalu ada lensa objektif parafoval, dilapisi anti jamur 4 kali, 10 kali, 40 kali, dan 100 kali. Dengan koreksi akromatis semi berencana. Objektif harus berada di tengah dengan baik meskipun posisinya dirubah. Lalu sistem Optific Infinity dikoreksi. Lalu kondensor substage terfokus, diafragma, iris, variabel kontinu. Lalu ada iluminator sumber cahaya LED built-in dengan cahaya. Lalu ada sebuah finish tahan asam bertekstur tahan lama. Ada cadangan baterai minimal 1 jam. Lalu ada nosepiece atau sepotong hidung yang berputar ke belakang, cocok untuk
mengakomodasi 4 sasaran dengan penghenti klik dengan karet. Lalu ada pemfokusan, tombol koaksial kasar dan fokus halus. Lalu selanjutnya ada pemilihan mikroskop, pemasangan dan penyimpanan. Yang pertama, pastikan area tempat mikroskop dipasang terlindungi dari debu dan kelembapan. Idealnya harus ada sistem pendingin udara yang menjamin udara bebas dari debu atau partikel untuk mengatur kelembapan dan mengatur suhu permanen. Lalu yang kedua, pastikan area tersebut aman, memiliki pintu dengan kunci untuk mencegah pelepasan yang tidak sah. Lalu, pastikan lokasi mikroskop jatuh dari suplai air atau tempat bahan kimia ditangani untuk menghindari tumpahan atau percikan. Selain itu, area dengan sinar matahari langsung harus dihindari. Lalu pastikan area yang dipilih memiliki outlet listrik yang kompatibel dengan sistem pencahayaan mikroskop. Itu harus dengan kondisi baik, dengan tegangan disesuaikan dengan besarnya dan frekuensi kode dan standar listrik. Jika mikroskop menggunakan cermin, itu harus ditempatkan di dekat jendela yang memungkinkan penerangan yang baik, tetapi tidak boleh langsung terkena sinar matahari, karena ini binokuler menggunakan cahaya dari lampu, biasanya bisa langsung tidak dekat jendela karena tidak menggunakan sinar matahari. Lalu ada pasang mikroskop pada permukaan yang rata dari strukturnya, di mana terdapat cukup ruang bagi pengguna atau ahli mikroskop untuk meletakkan kakinya. Tubuhnya harus dekat dengan mikroskop dengan kepala di dekat eyepiece tanpa ketegangan pada tulang punggung, leher, dan punggung. Lalu selanjutnya ada video dari platform YouTube. Kebutuhan yang dipersiapkan untuk alat mikroskop binokler ini. Yang pertama yaitu tegangan AC atau PLN 220 volt. Yang kedua, konsumsi dayanya kurang lebih 2 watt. Lalu selanjutnya ada video cuplikan dari penggunaan mikroskop binokular. Lalu berdasarkan video tadi juga pembersihan elemen optik yang akan saya bahas ini. Yang pertama, perawatan mikroskop berfrekuensi, ada yang setiap hari, setiap bulan, dan setiap 6 bulan sekali. Lalu ada yang setiap hari ini atau pasca digunakan, yaitu bersihkan minyak imersi dari sasaran 100 kali. Gunakan kertas lensa atau jika tidak tersedia gunakan kapas obat. Lalu bersihkan tempat sampel. Lalu selanjutnya bersihkan kondensor. Lalu letakkan
rheostat pengatur intensitas cahaya di posisi paling bawah, lalu matikan sistem penerangan sebelumnya. Lalu tutupi mikroskop dengan penutup pelindung dari plastik atau kain. Pastikan disimpan di tempat yang berventilasi baik, di mana kelembapan dan suhu dikontrol. Jika memiliki kotak penyimpanan berventilasi yang dilengkapi dengan bola lampu untuk mengontrol kelembapan, letakkan mikroskop di dalam, nyalakan lampu, dan tutup kotak. Sekian dari penjelasan dan review medis tentang mikroskop binukleer dari saya. Bila ada salah dan kesalahan dalam pengucapan kata kalimat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.